Dari Jalan Soekarno Malawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra ya. Kita masih bersama Pak Richard dan juga Pak Isna ini ya. Oke, ini tadi kita udah mendengarkan Sobat Citra berbagai himbauan dan juga masukan gitu ya. Dan tentunya ini untuk Sobat Citra yang mau mudik gitu kan, ini mendingan mudik sekarang aja kalau misalnya udah selesai gitu ya, supaya tidak terjadi penumpukan nih Sobat Citra ya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita ke Pak Richard dulu. Pak Richard, ini selain pariwisata kan sektor UMKM juga perlu dipromosikan ya Pak ya, sebagai upaya untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Nah, menurut Pak Richard apa langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemasaran UMKM? Iya, para pendengar Citra FM dimanapun berada. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM tahun ini dan sudah 2 tahun, ini tahun ketiga sudah berjalan, itu memberikan semacam surat edaran kepada Dinas Kota, Kabupaten dan pemerintah Kabupaten Kota agar belanja produk UMKM. Jadi ada UMKM parcel yang dikelola itu memang disediakan untuk disediakan untuk mereka memberikan parcel atau memberikan oleh itu dari UMKM. Ini salah satu upaya untuk menggiatkan pemasaran di sektor UMKM. Ini sudah berjalan ini tahun ketiga dan alhamdulillah omsetnya setiap tahun kalau diakumulasi seluruh Provinsi Jawa Tengah itu setiap tahun pasti naik. Dari dulu 1 miliar, kemudian sekarang konon sudah mencapai omsetnya 5 miliar seluruh Jawa Tengah dari sektor UMKM. Ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, tentu kita mendorong kepada semua pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Jadi biasanya kalau musim Lebaran ini kan permintaannya cukup tinggi. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kualitas sekaligus kuantitas, orang mau membutuhkan tetapi kok sudah habis, ini kan mengecewakan. Nah, maka dibutuhkan semacam kayak pusat informasi di mana kebutuhan UMKM itu tersedia. Jadi taruhlah ada seseorang yang membutuhkan batik misalnya. Jangan dijawab habis, tapi masih ada gitu. Walaupun sebetulnya biasanya sudah habis, tetapi karena di pusat informasi itu masih ada tersedia batik yang asli Wonosobo, maka sudah dijawab masih ada. Nah, barang dicarikan. Nah, ini saya kira ketersediaan barang menjadi titik utama juga. Yang ketiga saya kira juga soal kualitas, baik dari sisi kemasannya maupun dari sisi pemasarannya gitu. Nah, ini mumpung menurut saya di musim Lebaran ini banyak orang yang mudik, banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang ingin memiliki sebuah barang atau apapun namanya, itu ya ini digunakan semaksimal mungkin untuk memasarkan sebanyak-banyaknya, memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada banyak orang. Salah satunya dengan menggunakan media sosial. Nah, ini yang saya kira bisa dijadikan sebagai upaya alternatif untuk meningkatkan pemasaran. Karena kalau hari ini mereka puas, hari ini mereka senang belanja di UMKM, nanti pasca Lebaran pun kebutuhan itu larinya akan ke UMKM. Nah, yang kita harapkan nanti di pasca Lebarannya itu bahwa penyangga ekonomi salah satunya adalah UMKM. Oleh karenanya mari belanja di produk-produk UMKM. Ya, gitu ya Pak Richard ya. Kemudian untuk pesan dan harapan Pak Richard nih agar mudik Lebaran 2023 dapat berjalan lancar dan berkesan. Ya, pertama ya siapkan kita sedini mungkin semua persiapan kita baik fisik maupun non fisik. Yang kedua ikuti himbauan pemerintah. Ya, tentu karena pemerintah provinsi juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan TNI agar ikut membantu pengamanan, terutama polisi ikut membantu pengamanan di musim Lebaran. Yang ketiga jangan susah, happy aja. Nah, supaya happy apapun pokoknya yang penting happy. Itu saya kira bahagia. Orang mudik ini kan atau orang Lebaran ini kan pasti bahagia karena
30 hari sudah berpuasa, kemudian mau ketemu keluarga, dianggap bahagia saja. Mudik atau bersilaturahim di musim Lebaran, maka saya sangat berharap kepada para pendengar Radio Citra FM dimanapun berada, ya, yang penting dinikmati musim liburan ini. Dinikmati, dijalani, disyukuri ya Pak. Iya, ya terakhir itu yang paling penting, bersyukur. Bersyukur ya, bisa syukuri masih bisa mudik apa yang ada. Karena hidup adalah anugerah. Iya, terima kasih Pak Ngaini Richard ya, ini Sekretaris Komisi B. Oke, kita lanjut ke Pak Isnaini. Pak Isnaini, ini menurut Pak Isnaini apa langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemasaran UMKM dan lanjut pesan dan harapannya? Ya, tentunya yang pertama tadi sudah banyak disampaikan, kita harus memanfaatkan sebuah momen yang sangat luar biasa seperti medsos. Yang kedua, para pemudik ini kan 99% yang namanya pemudik itu pasti akan membawa uang, yang nantinya akan menimbulkan sebuah keberkahan, rezeki di lingkungan kita masing-masing. Oleh karena itu para pelaku UMKM ini tentunya harus mempertahankan kualitas. Jangan sampai biasanya gulanya 1 sendok, karena pembelinya banyak, gulanya dikurangi setengah sendok. Nah ini kan justru akan mengecewakan. Iya, tetap kualitas ya sekali Pak, pakai ya, kualitas juga harus dipertahankan. Yang ketiga perlu kami sampaikan kepada para pemudik nantinya ini dengan sebuah besar harapan untuk meningkatkan sektor perekonomian, ini monggo belanja sebanyak-banyaknya untuk oleh-oleh terhadap keluarga, tetangga ataupun teman kerja di wilayah masing-masing. Mudah-mudahan harapan kita, apa yang menjadi harapan kita semua, hari raya besok ini bisa terlaksana dengan aman, nyaman, kita berkumpul dengan keluarga dengan penuh happy ria. Matur nuwun, Mas. Iya, terima kasih Pak Isnaini, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, dan udah hadir nih Pak Holik Idris. Selamat sore Pak Holik. Selamat sore Mas. Ya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah pangestu pun. Oke, ini mudik lebaran, mudik aman, lebaran berkesan Pak Holik ya. Betul, ini betul. Menurut Pak Holik sendiri gimana sih mudik yang aman dan supaya berkesan Pak Holik? Nih, saya pikir mudik tahun ini akan luar biasa karena persiapan masyarakat untuk mudik juga sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bagaimana agar mudik ini bisa berkesan? Ya, persiapkanlah sedetail mungkin. Karena asumsi kebanyakan orang di saat mudik itu pasti membawa oleh-oleh, membawa uang yang nanti akan berbagi dengan keluarga yang ada di kampung halaman. Nah, makanya persiapkan sedetail mungkin, walaupun mungkin itu dianggap sesuatu hal yang sepele, tapi di saat nanti di kampung itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Gitu. Terus yang kedua juga berbicara aman, saya pikir ikuti saja anjuran pemerintah. Pemerintah sudah melakukan persiapan untuk menyambut para pemudik itu dengan semaksimal mungkin. Gak usah mencoba-coba untuk melakukan eksperimen-eksperimen baru, baik berkaitan dengan rute perjalanan maupun hal yang lainnya. Termasuk di bulan Ramadan ini sudah ada beberapa kejadian di Wonosobo juga sudah ada 2 titik penangkapan berkaitan dengan mercon ya, petasan gitu. Nah, semoga saja nanti di malam Idul Fitri, hari raya itu juga saya berharap
nggak usahlah main-main petasan, karena itu juga membahayakan keamanan diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Termasuk saya melihat ini yang menjadi kelangenan setiap tahun bagi masyarakat Wonosobo itu festival balon. Ya, itu festival. Saya sudah mendapatkan beberapa proposal yang akan mengadakan festival balon, ya. Dan saya juga udah mulai baca di alun-alun, di tempat-tempat strategis, anjuran pemerintah untuk tidak melepas balon secara liar, tapi harus ditambatkan. Itu juga salah satu cara kita untuk menikmati mudik ini, gitu loh kan. Menikmati mudik ini daripada udah jauh-jauh dari luar kota, luar provinsi, mudik ke Wonosobo. Di Wonosobo, wah, karena ada kelompoknya di RT atau di RW atau di kampungnya buat balon, langsung menjadi pemprakarsa, tapi langsung malah dilepas begitu saja. Ini malah nanti akan menjadi mudik yang tidak mengasihkan, karena akan berurusan dengan pihak berwajib. Jadi saya pikir itu, Mas, bagaimana kita mudik dengan asik tapi tetap aman. Persiapkan semaksimal mungkin, sedetail mungkin, gitu kan, sedetail mungkin. Apalagi nanti betapa bahagianya kita akan ketemu dengan sanak saudara, keponakan-keponakan. Siapkan uang yang baru-baru. Ini pasti ya. Walaupun nominalnya mungkin tidak Kecil, seberapa ya. kecil, tapi anak kecil itu melihat, wah, uang baru. Iya. Dan ternyata juga dari Bank Indonesia udah membuka itu untuk penukaran uang baru dengan nilai maksimal berapa itu kan sudah ada. Mungkin itu, Mas. Iya, oke. Pak Olik ini satu kali lagi, Pak Olik ini untuk mudik gitu kan, ini nggak hanya mudik, Pak Olik, ini kan juga berwisata juga. Ya kan. Nah, ini menurut Pak Olik bagaimana langkah yang efektif untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan saat mudik, terutama ya kalau kita ya di Jawa Tengah ya dan Wonosobo. Jadi gini, Mas, berwisata tidak bisa lepas dari mudik. Iya, betul. Dan saya melihat Wonosobo sudah muncul destinasi wisata yang luar biasa. Dari tidak cuma terfokus di utara, selatan, timur, baru udah ada semua. Udah ada semua. Ya. Dan ini sejalan dengan program pemerintah berkaitan bagaimana destinasi wisata dengan munculnya desa wisata. Memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah luar biasa dalam memberikan perhatian sehingga nanti desa wisata ini bisa dikelola dengan baik oleh para Pokdarwis yang efek ekornya ini luar biasa banyaknya, termasuk nanti UMKM, gitu kan, termasuk UMKM dan lapangan pekerjaan yang lainnya. Lah, saya pikir teman-teman pengelola destinasi wisata ini sudah mempersiapkan sedini mungkin. Saya cuma berpesan kepada Pokdarwis, teman-teman pengelola, yang pertama yang sering menjadi keluhan dan semoga saja ini tidak terjadi di Wonosobo, berkaitan dengan parkir. Nah, itu. Baik keamanan maupun biayanya. Gara-gara. Dan yang memprihatinkan, suruh bayar parkir tidak sesuai dengan tarifnya, tidak dikasih kartu kertas parkirnya juga. Ini semoga tidak terjadi di Wonosobo dan saya berharap banget itu. Terus yang kedua berkaitan dengan tempat-tempat wisata itu pasti akan memunculkan warung-warung di sekelilingnya, UMKM dan lain sebagainya. Harapan kami ojo nutuk rego, karena ini nanti akan merugikan banyak pihak. Nama baik Kabupaten Wonosobo, termasuk citra wisatanya dan lain sebagainya, termasuk mohon maaf trust masyarakat, trust wisatawan, karena
mohon maaf, kita udah tahu nih ukuran bakso harga berapa, siomay harga berapa, nasi goreng berapa. Ini kan sudah ada harga standarnya lah. Ya kalau naik naik itu antara 1.000 sampai 5.000 mungkin masih bisa dimaklumi gitu. Tapi kalau harganya melambung tinggi gitu ya, ini nanti akan menimbulkan citra yang tidak baik, saya pikir. Lah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan kenyamanan. Orang berwisata, orang healing ini kepingin nyaman dan aman, sehingga ini juga harus dipersiapkan sejak dini sehingga nanti benar-benar memberikan kesan yang positif bagi para wisatawan, para pemudik di saat mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo. Mungkin itu Mas. Oke. Pesan dan harapan Pak Holik nih agar mudik Lebaran 2023 dapat berjalan lancar dan berkesan. Saya berpesan pada diri saya dan umumnya pada masyarakat Wonosobo, di saat akan mudik ikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah itu tidak akan pernah menyengsarakan, tidak akan membuat pusing sulit masyarakatnya. Ikuti saja. Pemerintah sudah membuat rekayasa yang begitu luar biasa agar perjalanan mudik ini nanti bisa berjalan dengan baik. Dan satu hal, mudik ini tidak lepas dari Idul Fitri. Kita selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita kepingin di hari raya Idul Fitri ini benar-benar kita bersih, kembali ke suci seperti bayi lahir lagi. Lah, jangan dikotori ini dengan kegiatan-kegiatan mudik yang tidak bermanfaat, apalagi merugikan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan. Jadi ayo benar-benar, kita sudah 1 bulan ditempa dengan, menurut saya, kenikmatan dan juga ujian. Tapi jangan lupa, setelah kita Idul Fitri harus lebih baik. Bukan malah setelah Idul Fitri kembali lagi seperti sebelum bulan Ramadan. Mungkin itu Mas Rizky. Oke, terima kasih terima kasih Mas Rizky. Idris ya, ini anggota Komisi A Sobea Citra. Terima kasih juga buat Muhammad Ngani Richard, Gus Fadulun, Pak Isnaini juga ya. Terima kasih Pak. Ya, ada tambahan lagi? Cukup ya Pak Pak Ngani Richard. Oke, ya, sampai di sini Sobea Citra, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan akhirnya Kipono Sobo Asi Forever. Sadiki bisa pamit. Wassalamualaikum. Tarang.